listeners, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayana. Bertemu lagi dengan gue Marcel, kurator dari Radio Adi Kodrati. Nah, kali ini gue bakalan membawakan sebuah kisah nyata horor pengalaman gue pribadi di tahun 2007. Saat itu gue baru pindah ke kota Malang. Nah, buat kalian yang penasaran, kejadian horor apa sih yang pernah gue alamin? Simak terus ke ceritanya ya, dan jangan di skip biar kalian tahu gimana rasanya jadi gua saat itu. Oke, baik, kali ini gua akan menceritakan pengalaman kisah nyata horor gua sendiri yang terjadi di tahun 2007 saat di SMP kelas 1 menjelang ke SMP kelas 2. Gua tuh pindah dari kota Tangerang ke kota Malang. Nah, sekepindahannya gue itu memang yang rumah di kota Malang ini belum jadi ya. Jadi masih dalam proses pembangunan. Tapi mungkin sekitar 70% atau 60% lagi sampai selesai. Karena waktunya udah mepet dan nyokap memilih untuk ya udah maksain aja pindah kota dulu. Nggak apa-apa, rumah belum jadi. Akhirnya nyokap gue ini atau mama gue ini nyari-nyarilah tempat tinggal sementara. Setelah nanya-nanya, barulah dikasih tahu sama katakanlah pemborongnya ya. Udah ibu kalau misalkan mau cari tempat tinggal di itu aja, di warga belakang aja. Jadi kompleknya itu kebetulan ini komplek perumahan, dan belakangnya itu masih kayak kampung gitu. Akhirnya ya udahlah coba cari-cari yang ada di sana. Ketemulah satu, namanya Ibu Marsiti. Ibu Marsiti ini seorang janda yang ya bisa dibilang kaya lah, karena kan rumahnya itu juga besar, luas. Si Ibu Marsiti punya satu orang anak, udah besar, dan lagi anaknya ini juga udah punya rumah sendiri, udah nggak pulang-pulang lah ke tempat ibunya ini, karena mungkin juga rumahnya kosong ya nggak apa-apa lah, mungkin kalau untuk dikos-kosin gitu atau dikontrakin sementara waktu. Nah, si mama ini meminta tolong lah sama si pemborong untuk ya udah tolonglah gimana caranya gitu, bisa nggak 6 bulan atau sekitar 8 bulan lah selesainya rumah itu, ya nanti saya langsung bayar. Jadi semua kan yang ngehandle itu si pemborongnya, mama cuma tahu nempatin aja gitu. Nah, sekepindahannya mama ke sana, mama tuh belum tahu si Ibu Marsiti ini nggak bisa baca tulis, nggak bisa bahasa Indonesia, ya dia cuma bisa bahasa Jawa, Jawa Timur. Nah, mama pernah kayak ngajak ngomong, tapi si Bu Marsiti tuh nggak bisa ngejawab gitu, malah kayak ngejawabnya pakai bahasa Jawa yang cepet banget. Mama kan nggak bisa ngomong bahasa Jawa juga. Akhirnya dia cobalah tanya ke pemborongnya, Pak, mohon maaf, ini si ibu kok nggak bisa bahasa Indonesia ya, kayak gitu. Akhirnya dikasih tahu, oh iya memang nggak bisa, dia baca tulis pun nggak bisa. Kalau misalkan ibu mau komunikasi atau mau ngomong, coba aja melalui adiknya. Rumah adiknya itu ada di belakang rumahnya si Ibu Marsiti, jadi memang bersebelahan, rumahnya juga berdempetan lah seperti itu. Mama langsung datengin lah ke rumah adiknya Ibu Marsiti. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya si adiknya Ibu Marsiti ini bilang, ya udah ibu, saya bersedialah coba untuk bantu-bantu di rumah kakak saya, sekalian kalau ibu ada perlu apa-apa saya bisa jadi penerjemah. Ya mama sih oke aja, karena kan pikirnya ya nggak apa-apa lah, dia juga jadi kayak dibantu juga kan untuk beres-beres rumah. Singkat cerita, pas mama nempatin di kos-kosan itu selama 1 bulan ya, mama tuh udah berasa ada hal yang aneh. Tapi kalau gue sendiri sih, ya namanya saat itu mungkin gue masih sekolah ya, masih sekolah SMP awal, jadi masih belum ngeh gitu loh. Nah kalau mama itu ngerasa ada hal yang gak beres, karena dia ngelihat si Ibu Marsiti di hari-hari tertentu itu selalu ngebawa sebuah nampah yang berisi sesajen, yaitu ya entah itu bunga-bungaan, terus kayak apa ya namanya, kue-kue pasar, dan ada juga lilin sama kemenyan yang dia simpen
di dalam sebuah ruangan. Nah, ruangannya itu ada di kamar mandi, jadi hanya disekat sama triplek aja. Nah, saat itu kan mama berpikir yang ruangan kosong tadi itu, ya itu hanya gudang, karena kan cuman ditutup triplek biasa. Nggak tahu kalau itu dipakai buat naruh sesajennya si Ibu Marsiti itu tadi. Karena sering kali mama itu ngelihat si Ibu Marsiti selalu membawa nampah yang berisi sesajen ke tempat itu. Akhirnya dia cobalah tanya ke adiknya, karena kan mama takut ya, takut ada apa-apa, apalagi kan saat itu mama baru pindah ke Kota Malang, keluarga pun jauh. Dia tanyalah baik-baik, "Mbak, mohon maaf, itu kenapa ya kok Ibu Marsiti ini selalu membawa nampah seperti itu apa maksudnya?" Nah, dari situlah mama dikasih tahu, "Oh, ibu tenang aja bu, itu kakak saya memang sedang menjalani ritual dari Gunung Kawi." Lah, kagetlah mama, "Hah, ritual apa dari Gunung Kawi? Jangan-jangan nih yang pesugihan bawa-bawa tumbal?" Nah, terus akhirnya si katakanlah adiknya ini ngejelasin lebih detail lagi. "Enggak bu, ini nggak akan membawa tumbal, saya berani jamin kok. Karena memang anaknya sendiri masih ada, saya pun masih hidup, nggak ada yang keluarganya Ibu Marsin ini nggak ada yang meninggal." Terus adiknya juga menceritakan, jadi di kampungnya itu sering kedatangan calo ataupun sales yang dari Gunung Kawi. Nah, sales itu tuh datang sambil kayak dari rumah ke rumah lah, bahasanya door to door, nawarin, "Mau nggak kamu ke Gunung Kawi untuk dapat kekayaan? Tenang aja, ini nggak akan mengambil nyawa, karena ini juga nggak melenceng dari syariat agama," gitu. Nah, si Ibu Marsiti ini sebenarnya udah dikasih tahu, tapi ya namanya, mohon maaf, dia pun mungkin agak kurang gitu loh. Maksudnya pendidikannya sama sekali nggak duduk di bangku sekolah, sedangkan adiknya kan masih masih mengenyam pendidikan lah setidaknya, walaupun sampai ke SMP, tapi kan dari wawasan lebih pintar daripada Ibu Marsiti. Nah, jadi si Ibu Marsiti ini udah sering kali dibilangin, "Udah jangan kamu hiraukan kalau ada orang yang datang." Sampai akhirnya ya dia pun tergiur untuk pergi ke Gunung Kawi. Nah, si Ibu Marsiti pun ngejelasin saat di Gunung Kawi dia dibawa ke rumah kuncen, dan di sana tuh ya udah cuman dikasih tahu, "Kamu mau kaya?" "Ya, saya mau, cuman kamu harus mempersiapkan barang dagangan kamu atau usaha kamu. Nah, kamu tuh usaha apa?" Terus Ibu Marsiti bilang, "Saya itu jualan sayur keliling, tapi masih ditampah, bukan digerobak ya, masih ditampah di atas kepala. Pendapatan pun gak seberapa." Kata si Ibu Marsiti, "Oh, gak ada masalah. Yang penting kamu satu perempat bagiannya kamu sisihkan untuk dijadikan sesajen di malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Juga kamu harus siapkan yaitu kue-kue basah sama lilin kemenyan, dan siapin satu ruangan khusus," katanya seperti itu. Ya, Ibu Marsiti ini ya namanya dia juga, dia cuma ngikutin, ya dia ikutin lah gitu. Sepulangnya dia siapin yang perlu dia berikan untuk si katakanlah yang gak kasat mata itu, dia simpan di dalam kamarnya. Gak taunya muncul uang katanya sih satu bendel gitu, ada kain, terus di bawahnya tuh ada uang. Nah, pas dilihat itu pecahannya tuh 100 ribuan, itu banyak sekali. Ibu Marsiti saat itu kaget, dan dia langsung pakai untuk memperbaiki rumah dan lain-lain. Dan si adiknya pun bilang, jadi keadaannya Ibu Marsiti memang dulu itu lebih susah daripada si adiknya, sampai-sampai rumah pun benar-benar gubuk banget gitu. Jadi dapur sama tempat tidur aja itu udah nyatu, kamar mandinya aja itu gak ada. Jadi kalau mau ke kamar mandi, si Ibu Marsiti itu harus ke rumah adiknya yang di belakang. Nah, setelah dapat uang mendadak gitu, dia kasih tahulah adiknya. Nah, si adiknya kaget, "Kamu ada uang dari mana?" gitu kan. Istilahnya kakak itu, mbak itu kan
ya cuman jualan juga sebatas ya orang dibawa-bawa tampah gitu, paling berapa sih omsetnya, kok bisa ada uang sebanyak ini. Akhirnya barulah si Ibu Marsiti ngasih tahu. Ya memang udah disesali, tapi kan udah gimana, uangnya sudah ada. Akhirnya dipakailah untuk memperbaiki rumah Ibu Marsiti. Makanya saat ditempati sama mama, ya itu udah rumahnya udah besar banget, udah luas sekali gitu. Nah, si adiknya pun menceritakan setelah itu si Ibu Marsiti gak pernah lagi ngasih kayak sesajen. Katanya si Ibu Marsiti sih yang dia dengar ya cukup sekali gitu. Jadi di malam Selasa atau Jumat Kliwon ya dia ngasihin itu, udah sekali itu aja. Ya namanya Ibu Marsiti ini kan juga mungkin lama nanggepnya, jadi si dukun yang ngomong apa dia nanggepnya beda gitu. Sampai akhirnya si Ibu Marsiti udah nggak pernah lah tuh eh, buat sesajen ataupun siap-siapin yang ya kayak gitulah, menyan segala macem tuh udah nggak pernah lagi. Sampai suatu ketika tiba-tiba Ibu Marsiti tuh teriak-teriak dari kamar kayak orang gila, terus buka-buka baju, langsung lari-lari ke pinggir jalan. Adanya kaget gitu, ada apa ini sama mbak ini gitu loh, karena mbak nggak pernah kayak begini. Ya memang dia punya mungkin keterbatasan ya, mungkin itu bodoh, dia nggak sekolah, tapi kan ya nggak gila gitu. Akhirnya dicari, nggak taunya tiba-tiba udah ada di tengah alun-alun kota Malang. Di situ dibawa kayak ke dokter ya, ke dokter apa segala macem, ya masih nggak sembuh, masih lari-lari terus juga dibawa kayak ke paranormal, ke kiai, ke itu juga masih nggak sembuh. Nah, si adiknya ini dia nanyalah sama tetangganya yang pernah juga ikut ke Gunung Kawi, kamu bisa kasih tahu nggak tempatnya di mana gitu, ini kayaknya ada sangkut pautnya dengan Gunung Kawi. Akhirnya diajaklah ke sana, ke rumah si Kuncennya. Saat sampai di sana ngejelasin, ini kakak saya pernah datang ke sini, terus gila karena baru sekali ngasih sesajen, apa itu ada sangkut pautnya. Lalu si Kuncennya marah, jelas lah, masa kamu cuma ngasih sekali, kan itu harusnya di tiap malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon ya harus ngasihin 1/4 bagian daripada hasil dagangannya itu atau sayur-sayurannya itu. Lalu juga harus nyiapin ya segala macemnya lah, bunga segala macem gitu dinampah. Kok cuman dilakuin sekali? Ya iya jelas lah, kan udah terikat kontrak. Kaget lah. Nah terus gimana sekarang? Saya mau kakak saya ini sehat lagi. Oh iya boleh, tapi dengan syarat siapin kepala kerbau. Wah bingung tuh. Waduh, kepala kerbau nyari di mana? Udah gitu kan juga mahal. Tapi ya balik lagi, si adiknya merasa ya nyawa kakak saya itu lebih berharga daripada itu semua. Dia carilah uang yang disimpan sama kakaknya, dia belikanlah kerbau. Akhirnya kepalanya dia berikan lagi ke Kuncen itu. Setelah dibawa, kata si Kuncennya, ya udah ini saya jambi-jambi lah, saya doa-doain dulu, dan nanti langsung kubur ini di pekarangan rumah dari si ibu Marsiti ini. Langsunglah dikuburin. Setelah dikuburin, kebesokannya si ibu Marsiti langsung sehat kayak orang biasa lagi, dan dia nangis-nangis. Setelah ditanya sama adiknya itu tadi, kata ibu Marsiti, iya saya ketakutan, saya selalu dikejar-kejar sama orang badannya, tapi kepalanya itu kayak banteng, kayak ada tanduknya lah, seperti itu. Dia narik-narik saya dibawa ke penjara, dan saya dikasih makan tuh kayak kotoran hewan, kotoran manusia di sana. Saya dipaksa untuk makan itu. Nah, akhirnya eh si apa namanya adiknya ini kan, oh
ini pasti gara-gara yang Gunung Kawi. Karena ya setelah udah nanam kepala kerbau itu kok kakaknya udah langsung sembuh, malah udah cerita sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya saat dia nggak sadar itu apa yang dia mimpiin, apa yang dia rasain. Nah, adiknya ini ngasih tahu, oh kamu itu salah, kamu tuh harusnya ngasih sesajen itu di malam-malam tertentu mbak, bukannya cuma sekali terus kamu dapet duit, udah nggak kayak gitu. Terus kata kakaknya, oh iya mungkin kayak gitu ya, ya saya kan nggak tahu, saya ini bodoh, saya pun kesana ya karena saya pengen coba-coba, ya udah terlanjur sampai akhirnya ritual itu pun terus dijalankan. Keanehan lain saat mama ada di sana adalah, jadi si Bu Marsiti ini kan dia selalu bawa dompet yang warna merah muda, itu lusuh sekali. Di dompet itu si Ibu Marsiti bilang sendiri, kalau saya belikan barang, misalkan contoh saya belikan barang itu 100.000, itu akan masuk ke dompet dia bisa 200.000, jadi dua kali lipatnya. Nah suatu waktu pernah anaknya Ibu Marsiti ini datang, dia minta uang ke mamanya lah, ke ibunya itu untuk biaya entah apa. Tapi kan Ibu Marsiti ini kan ya dia nggak ngerti uangnya itu disimpan di bank. Akhirnya dia bawa-bawalah buku tabungan. Ini saya cuma punya ini, coba kamu ke bank aja sendiri, ini bukunya gitu, kamu ambil uangnya. Nah akhirnya mama dengerin, ya, mama ngasih tahu ke anaknya, emang kamu mau ngambil berapa? Oh iya saya ada perlu memang untuk ngambil 5 juta untuk keperluan saya. Pas mama buka ternyata di tabungan itu tuh ada sekitar 350 juta. Malah kaget banget gitu. Secara ya dia aja jualan sayuran itu seringkali dibodoh-bodohi. Sebagai contohnya, misalkan harga sayur yang 5.000 itu ya karena orang ngasih 2.000 ya dia ambil aja, dia percaya aja itu harganya segitu. Nah itu ketahuan kalau dia pulang, adiknya ikut bantuin ngitung uang, ternyata kok ini cuman segini. Bahkan pernah si Ibu Marsiti ini ya, dia ngasih kembalian uang 100.000, saking dia nggak tahu itu uang berapa, dia ngasih kembalian. Jadi kalaupun ngasih kembalian tuh sama dompetnya dikasih, udah kamu ambil aja ini kembaliannya berapa, gitu. Nah si mama lalu ya dia ngasih tahu, coba ibu pakai atas namanya anak ibu gitu, biar nanti kalau ada apa-apa di atas namakanlah anak ibu aja. Nah sebelumnya kan itu nama banknya nama rekeningnya itu atas nama orang lain, bukan atas nama Ibu Marsiti, bukan atas nama anaknya. Jadi akhirnya sih setelah mama kasih penjelasan ya untuk Ibu Marsiti ini coba ganti atas nama rekeningnya ke anaknya ataupun ke nama dia pribadi. Nah setelah itu ya memang mama dan gue kan pindah ke rumah yang gue tempatin selama 2 tahun. Dan ya selama 2 tahun itu menurut mama sih ritual yang dijalanin Ibu Marsiti ini masih terus berlanjut seperti itu adanya. Sekilas ya tentang kampungnya Ibu Marsiti, ternyata sih bukan cuma Ibu Marsiti aja yang ngelakuin pesugihan seperti itu, ada juga yang sampai menjadi bebek. Ini juga kesaksian dari warga-warga di sana ya. Jadi saat mereka ini ke Gunung Kawi itu kan nggak cuma ngedatengin satu rumah kuncen. Jadi misalkan dari satu rumah kuncen dia gagal, dia ke rumah kuncen lain. Ya begitulah kurang lebihnya. Jadi misalkan oh ini coba untuk ke pesugihan ini gagal, coba cari pesugihan lain, misalkan jadi pesugihan tuyul ataupun pesugihan babi ngepet gagal, pesugihan yang misalkan kolong wewe misalnya, contohnya seperti itu. Tetangganya Ibu Marsiti pun ada yang menjadi bebek, cuman yang
ngejalaninnya itu suaminya. Jadi si nenek ini ya, suaminya dulu tuh katanya sih punya pesugihan nyupang bebek, yang mana kalau malam-malam suaminya itu jadi bebek dan ngedatengin rumah-rumah warga. Sama kayak babi ngepet, uang warga pun pada hilang. Jadi warga tuh geger. Sedangkan dia dan keluarganya itu paling makmur dan paling jaya di kampung. Ketahuan lah sama salah satu ajengan ataupun ya orang yang ngerti agama ya dan tinggi ilmu spiritualnya, sampai akhirnya bebek itu diambil, lalu dikasihlah pengumuman, siapa yang ngerasa kehilangan bebek ini coba datang ke saya. Akhirnya si istri itulah, si nenek ini yang waktu mudanya dia ngedatengin itu suami saya. Dia berkali-kali minta ampun untuk meminta suaminya itu atau bebek itu kembali, tapi si orang yang punya ilmu ya atau misalkan si ajengan ini nggak mau. Dia bilang ya ini udah terlalu merugikan untuk warga, kasihan kamu itu hidupnya semakin berjaya sedangkan rakyat itu semakin melarat, kamu harus dikasih pelajaran. Sampai akhirnya bebek itu pun direbus hidup-hidup di depan mata si istrinya itu. Nah di saat itu pula suaminya yang di rumah yang katanya lagi tidur tuh satu badan itu kayak dikulitin dan itu dalam keadaan yang melepuh matang. Kejadian lain pun ada yang mana sekarang ini agak sedikit serem ya. Jadi pesugihannya itu kayak numbalin ke anak, sebut aja istrinya Mas Mul. Kebetulan memang Mas Mul itu pernah kerja di rumah mama yang kayak bantu-bantu ini ngurusin taman lah. Jadi si Mas Mul ini istrinya juga kan suka main. Dia juga ngasih kesaksian kalau sewaktu dulu pernah diajak orang ke Gunung Kawi. Nah dia masuklah ke rumah kuncennya dan di sana tuh ada satu baskom air. Di situ ada ikan gurame besar. Si istrinya Mas Mul ini bingung, dia ngeliat kok ini ada ikan, buat apa nih maksudnya. Terus kata si kuncennya, kamu mau kaya kan? Kalau kamu mau kaya, kamu harus bisa makan ikan ini hidup-hidup. Istrinya Mas Mul tuh kayak merasa jijik ya, jijik dan juga kayak apa namanya, aduh kok saya harus makan ikan hidup-hidup gitu loh. Ya satu takut ketulangan atau kena durinya, yang kedua pasti amis banget, yang ketiga ya mana mungkin saya makan apa namanya ikan hidup-hidup gini gitu. Wah kayak udah gak karuan. Tapi karena dia pengen coba, dia angkatlah itu ikan guramenya yang kayak kelepek-kelepekan gitu kan dari baskom. Begitu dia angkat, ternyata itu bukan ikan gurame yang dia lihat, itu adalah anak dia yang masih bayi. Langsung istrinya Mas Mul ini kaget bukan main. Dia teriak, gak sempet dia pamit, pokoknya dia teriak dan langsung keluar dari rumah kuncen itu. Dia minta diantarin pulang lagi. Saya gak mau, aku wis moh melu-melu nang Gunung Kawi, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Pokoknya aku gak mau ikut-ikut lagi ke Gunung Kawi gitu. Nah kejadian demi kejadian itu rupanya bukan satu atau dua kali. Makanya kampungnya Ibu Marsiti ini pun disebutlah kampung pesugihan. Bahkan ada pun yang menikah dengan sosok-sosok seperti cantik ya, kayak mungkin kalau kelihatan dengan mata manusia itu seperti kayak putri dari kerajaan yang pakai pakaiannya juga kayak kerajaan zaman dulu lah, kayak keraton-keraton gitu. Tapi ternyata itu ya, itu adalah jin, sosok-sosok jin yang kalau orang yang bisa melihat dengan mata batin itu bukannya sosok wanita cantik, tapi wanita yang udah berumur, yang bahkan nenek-nenek yang dengan wujudnya menyeramkan sekali. Bahkan ada pula yang menikah dengan semacam kuntilanak ataupun kolong wewe. Jadi berbagai macam lah yang ada di Gunung Kawi itu. Dan di kampung Ibu Marsiti pun ya berbagai macam orang yang mengikuti aliran-aliran pesugihan yang ada di Gunung Kawi sana. Nah mungkin itu aja sih guys, pengalaman kisah horor saat gua tinggal di Malang itu luar biasa banget.
Jadi ya gue tahu ritualnya seperti apa ya dari Bu Marsiti itu, dan gue juga ngedengar kesaksian dari mereka, ternyata ya memang cukup creepy juga ya. Nah, barangkali buat kalian yang punya kejadian sama ataupun yang kurang lebihnya tahu tentang pesugihan ya bisa komen di bawah, ataupun kalian mau kirimin cerita kalian ke email kita juga boleh di radio.adikodrati@gmail.com. Kalaupun kalian ribet harus ngirim email ya bisa komen di bawah, kita share-share pengalaman. Ya mungkin itu aja guys cerita horor kali ini. Gue Marcel dari Radio Adikodrati pamit undur diri dan